Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mahia Rianisela, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Bimbingan Konseling dengan NIM 2285220032. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang Developmental Theories Super Lifespan Development (DOLAT-E) untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester genap mata kuliah bimbingan konseling karir yang diampu oleh Ibu Rauda Zaima dari Munte SPD MPD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai siapa sih Donald S. Super itu. Jadi, beliau merupakan seseorang yang mencetuskan teori super atau Super Lifespan Theory. Teori ini membahas secara mendalam mengenai perkembangan karir individu. Beliau lahir pada tanggal 10 Juli 1910 di Honolulu, Hawaii. Ayahnya merupakan seorang ahli dalam sumber daya manusia. Setelah lulus sekolah, Donald belajar di Universitas Oxford. Pengalamannya di sana dan pengamatan bisnis ayahnya membuat Super menyadari akan pentingnya pekerjaan dalam kehidupan publik. Nah, Super kemudian memutuskan akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain, menemukan harmoni dalam pekerjaan mereka. Adapun pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Donald S. Super, diantaranya Donald S. Super mengungkapkan pandangannya bahwa pengembangan karir merupakan ruang lingkup yang sangat luas dari perkembangan karir pribadi karena prosesnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Super juga mengemukakan bahwa pilihan karir disarankan harus dipertimbangkan dan dilakukan dengan merujuk pada masa lalu dan masa depan. Selain itu, Super mengatakan bahwa dalam perkembangan karir pada seseorang terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor dari diri sendiri atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Contohnya seperti kemampuan diri yang terpengaruh lingkungan sekitar, kemampuan diri yang terpengaruh oleh keadaan ekonomi, sehingga membuat dirinya harus mampu menganalisis secara menyeluruh kesesuaian dan peluang kerja yang dimilikinya, serta dapat menyalurkan potensi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan pekerjaannya secara maksimal untuk berkembang. Adapun tahapan-tahapan perkembangan karir individu dalam pandangan teori Super, yaitu tahapan pertumbuhan, tahapan eksplorasi, tahapan pembentukan, tahapan pemeliharaan, dan tahapan kemunduran. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, tahap pertumbuhan atau growth, yaitu pada usia 0-14 tahun. Pada tahap ini, individu ditandai dengan kecenderungan memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Fantasi atau dunia bermain terjadi pada anak berusia 4-10 tahun. Kemudian barulah tumbuh minat anak pada usia 11-12 tahun. Setelah itu, barulah anak dapat memahami kapasitas dirinya, mengukur dan memahami kemampuan yang dimilikinya ketika pada usia 13-14 tahun. Selanjutnya, tahap eksplorasi atau exploration yang terjadi pada usia 15-24 tahun. Nah, pada tahap ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap pengenalan sementara yang terjadi pada usia 15-17 tahun, di mana pada tahap ini individu mulai memiliki dan memahami minatnya akan pemilihan suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada tahap transis yang terjadi pada umur 18-21 tahun. Nah, di sini individu mulai memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan sekolah menengah, yang dimana remaja mulai memikirkan pekerjaan apa yang akan cocok dengan dirinya kelak. Selanjutnya ada tahap uji coba, terjadi di usia dewasa awal, yaitu 22-24 tahun. Pada tahap ini, individu mulai menetapkan akan pilihan dalam suatu pekerjaan, atau individu sudah mulai konsisten dan bertahan akan pekerjaannya. Selanjutnya memasuki tahap ketiga, yaitu tahap pembentukan atau establishment, yang terjadi pada usia 25-44 tahun. Tahap ini terdiri atas dua tahapan lagi. Yang pertama, masa uji coba, sampai dengan individu berumur 30 tahun, di mana individu dihadapkan oleh persoalan yang dapat menggoncang atau membuat perubahan dalam karir yang sedang dijalani individu. Tetapi pada titik ini individu tersebut sudah kuat dalam karirnya. Kemudian tahapan ketika individu sudah stabil dan merasa nyaman dengan karirnya. Tahap ini terjadi pada umur 31-44 tahun.
Pada tahap ini, di mana individu dapat menikmati pekerjaannya dan telah menemukan kepuasan moral dan material dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu tahapan pemeliharaan atau maintenance. Nah, pada tahap ini terjadi pada usia 45-64 tahun. Masa ini adalah masa di mana individu menikmati hasil pekerjaannya. Apabila dikutip berdasarkan Fitriani et al. 2019, tahap ini merupakan tahap di mana individu berusaha melanjutkan atau memelihara situasi pekerjaan. Individu tertarik untuk melanjutkan aspek pekerjaan yang memberi mereka kepuasan dan mengubah atau meningkatkan aspek pekerjaan yang tidak mereka sukai. Namun, tidak sampai individu tersebut meninggalkan pekerjaannya untuk pindah ke pekerjaan lain. Nah, tahapan yang terakhir atau tahapan kemunduran atau decline terjadi pada usia 65 tahun atau akhir usia. Pada tahap ini dapat dikatakan individu sudah tidak produktif dalam pekerjaannya karena kemampuan fisik dan pikirannya sudah mengalami penurunan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori super ini. Kelebihan teori super ini memaparkan bagaimana perkembangan karir seseorang dimulai dari fase awal saat orang tersebut baru lahir hingga orang tersebut telah mencapai masa pensiun, yang menandakan bahwa orang tersebut telah berhenti atau akibat dari fase perkembangan karirnya. Berdasarkan penjelasan setiap langkah tersebut sesuai fakta yang ada, sehingga dengan menggunakan teori ini untuk mengukur perkembangan karir seseorang dapat efektif dan mudah dipahami, memberikan gambaran tentang perkembangan karir seseorang menurut pembagian umur, baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau bahkan lebih tua. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka dari itu, kekurangan dari teori ini yaitu tidak menggambarkan bagaimana agar individu dapat berkembang secara maksimal pada tiap tahapannya. Selain itu, teori ini tidak memberikan sebuah gambaran mengenai individu yang gagal pada tahapan perkembangan karirnya, sehingga seseorang tidak dapat memahami bagaimana seorang individu bangkit dari kesalahannya pada tahapan karirnya. Selain itu, teori ini tidak menjelaskan tentang karir penyandang disabilitas fisik, sehingga teori ini tidak menjelaskan apakah teori ini berlaku untuk semua strata ekonomi, masyarakat, dan bersifat heterogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.